Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan mengupdate kembali jagung manis hibrida dari jenis Paragon dari benih Pertiwi, yang mana jagung manis Paragon ini sudah berumur sekitar 60 hari setelah tanam. Jadi jagung manis Paragon ini kebetulan berada di lahan persawahan di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Bisa dilihat ya, di depan kita ada jagung manis Paragon yang sudah bertongkol. Tongkolnya ini terlihat cukup sehat di usia jagung 60 hari ini. Bisa dikatakan ini sekitar 1 minggu atau maksimal 10 hari lagi mungkin bisa dipanen ya. Untuk sekitar 10 hari lagi maksimal itu paling tidak masih harganya cukup tinggi ya kawan-kawan, karena kalau 10 hari lagi itu masih mungkin ya sebelum puasa ini sudah bisa dipanen. Kalau sebelum puasa sudah bisa dipanen itu biasanya harganya masih cukup tinggi, dan tentu saja kalau harganya tinggi itu petani jagungnya tetap bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, kita lihat ini ya, lumayan ini. Ini tongkol jagungnya bisa sebesar ini ya kawan-kawan. Kita ambil dari sisi yang sampingnya. Ini kebetulan kondisinya ini kita berada di lahan ini sedang gerimis ya kawan-kawan. Ini bisa dilihat daunnya basah, ini sedang gerimis, jadi perlu hati-hati untuk peralatannya. Nah, seperti ini. Di ujung sana juga bisa dilihat jagungnya lumayan. Kita ke sisi sini lagi ya, bisa dilihat jagungnya cukup bagus. Untuk jagung manis sendiri ini kita informasikan kembali bahwa pada waktu penanaman hingga saat ini itu hampir tiap hari diguyur hujan. Jadi kendalanya di situ kawan-kawannya. Di awal penanaman bahkan kita harus melakukan penyulaman yang cukup banyak karena kondisi tanah yang lembab, banyak benih jagung yang tidak tumbuh, sehingga harus dilakukan penyulaman jika ingin memaksimalkan jumlah populasi tanaman yang ada untuk lahan di sini. Luasnya sekitar 1100 meter persegi. Pada penanaman kali ini dilakukan pemupukan 3 kali, pada waktu tanaman usia 2 minggu, kemudian 1 bulan, dan yang terakhir kemarin pada waktu umur 40 hari. Dilakukan pemupukan dengan 2 jenis pupuk saja ya, dengan 2 jenis pupuk saja, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK Punska dengan perbandingan 1:1. Jadi itu pun pupuk subsidi ya, bukan pupuk non subsidi. Jadi kita masih mengandalkan pupuk subsidi karena memang kebetulan barangnya ada dan jatahnya untuk kita masih ada ya. Jadi tidak ada pupuk yang lain, cuma memaksimalkan 2 jenis pupuk itu saja, dan itu saya rasa sudah cukup karena memang kebutuhan jagung ya, memang untuk unsur haranya untuk jagung itu unsur N dan unsur NP dan K ya, sudah memenuhi semua. Apalagi itu ditambah unsur NPK-nya sudah ditambah unsur N yang dari urea, itu sudah cukup. Namun pada prakteknya ternyata pada musim hujan ini sebagai pengalaman kita, kebanyakan unsur air kemarin itu banyak jagung yang rawan terkena bule kawan-kawan. Jadi kalau bisa ini sebagai pengalaman, nanti untuk penanaman berikutnya akan, kalau musim penghujan kita akan kurangi unsur N-nya. Mungkin untuk ureanya bisa kita ganti dengan pupuk ZA, apalagi pupuk ZA itu selain mengandung nitrogen juga mengandung sulfur ya.
Jadi ada kandungan double lagi, jadi selain ada unsur NPK juga tambahan unsur S ya untuk sulfur. Jadi setidaknya nanti mungkin bisa mengurangi N yang tinggi, itu bisa membuat tanaman jagung tidak rawan terkena jamur bule itu ya kawan-kawan. Nah ini sebagai pengalaman juga untuk tanaman jagung ini kemarin tidak dilakukan perawatan jamur, pencegahan jamur, jadi ada juga yang terserang bule, ada yang terserang busuk batang. Jadi ini untuk penanaman berikutnya mungkin bisa kita lakukan pencegahan dengan fungisida ataupun perlakuan benih terlebih dahulu ya. Meskipun jarang-jarang ya kalau orang di daerah saya di Kabupaten Kudus melakukan perlakuan benih, biasanya langsung tanam saja. Dan karena di sini memang tidak terlalu banyak yang terserang bule, dari berbagai jenis bibit yang ada di pasaran itu jarang sekali yang terserang bule, baik untuk jagung manis maupun untuk jagung yang untuk konsumsi pakan ternak maupun kebutuhan pabrik ya. Jadi tidak ada yang terserang, jarang sekali maksud kami yang terserang bule dengan cakupan luas gitu. Paling hanya 1-2 yang terserang bule, dan itu pun masih dalam tahap toleransi. Gitu kawan-kawan. Nah ini untuk informasi harganya kita hari ini kebetulan belum dapat. Mungkin di update berikutnya akan kita informasikan berapa harga jagung manis per kilogramnya. Nanti bisa kita kalkulasi dari lahan segini 1100 meter persegi ini, nanti hasil akhirnya dapat keuntungan berapa. Nanti akan tentu kita akan update lagi, kita share. Barangkali itu bisa menginspirasi kawan-kawan semua, sehingga dalam penanaman jagung bisa sebagai bahan acuan tak ingin tanam jagung manis ataupun jagung yang biasa untuk jagung kering begitu ya. Gitu kawan-kawan yang bisa kita bagikan, semoga dapat menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di YouTube. Bunyikan klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.